الحمد لله الذي أرسل على عبده الكتاب ولم يجعل له إعوجا ويمن شرع بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyarul muslimin jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada siang yang sangat berbahagia ini kita semua masih banyak sekali diberikan Allah nikmat, terutama sekali nikmat sehat, nikmat kesempatan dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Al-Ittihad, di Masjid Taqwa yang sangat kita cintai ini. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita persembahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pengikut kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khutib pada siang hari ini mengingatkan ataupun mengajak kepada kaum muslimin, khususnya jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Masyarul hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini yang berjudul keistimewaan di bulan suci Ramadan yang sangat kita cintai. Masyarul hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu waktu kita dan senantiasa waspada terhadap Allah di dalam semua gerak dan di dalam kita ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan sebagian waktu melebihi yang lainnya, menuliskan sebagian hari dan malam di atas hari dan malam lainnya, dan menjadikannya sebagai dagangan yang menguntungkan bagi hamba-hambanya yang mukmin. Itulah bulan kita, bulan Ramadan yang telah dimuliakan dan diutamakan olehnya. Di dalam bulan ini Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan ini. Bulan manusia diwajibkan puasa. Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai salah satu musim yang besar dalam pemberian kemanfaatan dan ampunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy dan bersumber pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya
Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman dan niatkan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mewajibkan puasa adalah untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat hina dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang utama, serta menjauhkannya dari setiap pekerti yang tercela atau pada kejahatan yang menyusahkannya. Sesungguhnya puasa adalah suatu kewajiban menurut hukum mana Allah mewajibkannya, atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana diwajibkannya atas umat-umat yang terdahulu. Kepaduannya semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan mereka, untuk mensucikan jiwa mereka. Dengan puasa, seorang muslim akan dapat membiasakan dirinya bersabar dan berjuang melawan hawa nafsu, serta mengutamakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa, seorang muslim akan menghindarkan dirinya dari perbuatan yang menyerupai hewan, bahkan menyamakan dirinya dengan malaikat yang mulia, dan di mana dia akan sengaja kemampuannya berusaha mengekang hawa nafsunya dari segala kelesatan dan kesukaan, karena utamakan taat kepada Tuhannya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan cinta pada ada yang misinya. Dengan puasa iman, seorang muslim akan bertambah kuat, dan dengan takwa jiwanya akan menjadi semakin bersih. Dengan sabar derajatnya menjadi luhur. Oleh karena itu, iman seorang muslim mampu melatih dirinya untuk mengegas-gegas menjalankan ibadah puasa, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan dirinya. Demikian pula takwanya bisa menjauhkan dirinya dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada cacian, makian, atau pencemaran perangai yang terpuji atau terkelam dalam keharaman, dan di mana kesadaran itu timbul kesan dari puasa itu sendiri. Saudara-saudara hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar seorang muslim akan melindungi dirinya dengan bentuk yang sangat jelas. Demikian itu sebuah hadis terdapat di dalam kitab Sunan An-Nas jilid 4 halaman 218 dan 219, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan bulan Ramadan dengan nama bulan sabar. Menurut riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya puasa adalah separuh dari sabar. Maka karena itulah seorang mukmin merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, dengan rasa lega dengan puasa itu sendiri, termasuk sebab-sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelesatan-kelesatan dan ketenangan-ketenangan yang diharamkan, ia menekankan nafsunya untuk bersabar, melakukan amalan-amalan ketaatan. Oleh karena itu Al-Quranul Karim datang dengan berbicara kepada orang-orang yang mukmin, yang orang-orang yang melaksanakan amalan ketaatan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 seperti berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang yang sebelum kamu. Maka di dalam ayat tersebut Allah memanggil dengan nama iman. Sesungguhnya puasa itu adalah termasuk pendorong takwa, dan salah satu sebab dari sebab takwa sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah tersebut. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
لعلكم تتقون, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sesungguhnya di dalam puasa ini tanpa kesabaran, bulan Allah, bulan menjadikan puasa ini, bulan ini diwajibkan dan menunaikan ibadah di dalam hati. Sesungguhnya kesulatan barang siapa mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan dengan pekerti yang baik, maka ia seperti orang-orang yang menunaikan kewajiban di bulan lain selain Ramadan. Ia adalah bulan sabar, sedangkan sabar pahalanya adalah surga, adalah bulan pertolongan, bulan yang di dalamnya ditambahkan rezeki mukmin. Orang-orang siapa yang memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka hal itulah akan merupakan ampunan pada dosa-dosa dan penyelamatan dirinya dari api neraka, dan ia masih tetap mempunyai pahala yang tidak mengurangi, dan pahala itu barang sedikit pun. Kami bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang dari kita tidak mendapatkan sesuatu yang diberikan kepada orang yang puasa untuk berbuka puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memberikan pahala itu kepada orang-orang memberi bukan puasa kepada orang-orang meskipun seteguk susu, secampur air, atau satu biji kurma, atau seteguk air. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan minuman kepadanya seteguk air dari telagaku, yang tidak akan merasakan haus hingga termasuk ke dalam surga. Bulan Ramadan adalah bulan yang permulaan merupakan rahmat dan adalah ampunan, akhirnya adalah bebas dari api neraka. Barang siapa ini kan hendaknya di dalam bulan Ramadan, Allah akan memberi ampunan kepadanya dan membebaskannya dari api neraka. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin rahimakumullah. Inilah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin 'illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم بالقرآن الكريم ونفعني ويكون بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفروا لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا خالي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي ما يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.